Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya ya. Di video kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan kapal saya lagi yang menuju ke Filipina. Yang di video terakhir yang saya ceritakan ada teman kapal kami yang kena bajak di sana ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi begitu kami balik ke langsung aja ya. Begitu balik ke Kalimantan Timur, selang beberapa bulan lagi, jadi selama itu kami hanya kerjanya di lokal aja ya, kapalnya bagian pengapalan, ngambil batu bara dari dalam sungai, terus bawa ke laut, ada kapal besar yang menunggu berlabuh sana, jadi kita hanya transshipment aja. Jadi transshipment aja, terus sampai sekian bulan, dan akhirnya kami dapat job lagi ke Filipina. Kali ini kami ke Filipina itu lebih dekat lagi ya. Yang pertama hmm, itu di paling ujung ya, sudah daerah apa ya, Manila sana, terus daerahnya eh pokoknya mendekati ya ke arah ujung-ujung ke arah Taiwan, tapi itu masih Filipina sebetulnya. Dan kami kali ini kami akan membawa muatan ke namanya Cebu. Cebu itu kira-kira perjalanannya ada perbedaan 4 hari ya, 4 hari apa 5 hari kita dari Cebu kalau ke Manilanya. Jadi kita lebih dekat ini. Jadi saya mau koreksi lagi cerita saya yang pertama, yang saya bilang perjalanan kami menuju ke Mindanao itu. Mindanao itu adalah pulau besar, daratan besar ya. Tapi haluan kami itu sampai saya lapor ke port control itu namanya daerah Sambuanga. Dari Sambuanga itu bisa nyambung daratan jalan daratnya ke Davao. Davao itu dekat dengan kepulauan Pulau Miangas ya, Miangas perbatasan Indonesia bagian utara ya, perbatasan dengan Mindanao. Jadi itu bisa nyambung. Jadi berangkatlah kami dengan beberapa kapal lagi. Seperti biasa, ada yang di belakang saya, ada yang duluan 1-2 hari di depan. Dan akhirnya perjalanan saya memang saya bikin seperti biasa, menghindari tempat-tempat yang itu. Tapi kalau mereka, mungkin ada tekanan dari suatu perusahaan, dari perusahaan mereka ya contohnya, mereka harus mengirit bahan bakar sehingga mengambil jalan yang lebih pintas. Seperti itu yang saya ceritakan. Jalan agak pintas itu mendekati ke daerah Sabah, Malaysia Timur, di segitiga itu. Sabah, Malaysia, Indonesia sama Filipina. Sedangkan Filipina ini yang Pulau Tawi-Tawi ini cenderung ke arah dekat Malaysia. Walaupun dia agak jauh, tapi dia masuk dalam segitiga itu perbatasan ya. Perbatasan 3 negara. Jadi mereka disuruh potong ke situ lagi, teman-teman. Jadi beberapa hari kami berangkat dan mendapat lagi informasi, walaupun kami bukan teman secara langsung di dunia nyata, tapi kita secara pelaut, kita selalu menganggap semua orang di kapal dan siapa-siapa saja itu teman. Apalagi kita sudah berada di laut, kita itu semua saudara ya. Jadi teman kita, saudara kita ini, nama kapalnya Brahma ya. Brahma 12 atau berapa ya. Mereka kena bajak lagi, teman-teman. Kena bajak lagi di daerah Pulau Tawi-Tawi. Yang bajak itu dengan kelompok yang sama lagi, kelompok yang sama ya, yaitu Abu Sayyaf. Kali ini mereka kena bajak itu, nggak tahu mereka berapa kru ya, 10 apa 9, yang pasti kena bajak. Kapal itu berbendera Indonesia, Samarinda ya, kapalnya warna biru waktu itu. Kalau kita masih bendera Singapura. Jadi sebetulnya jadi incaran mereka bendera Singapura itu menentukan yang mana dipikirnya
bendera Singapura itu lebih banyak uang, perusahaannya lebih besar seperti itu. Tapi di sini mereka kayaknya nggak memilih memandang bulu, yang penting mereka akan mencari uang tebusan seperti itu. Jadi dibajaklah kapal Brahma ini teman-teman. Dan seperti biasa saya lewat alur yang jauh di luar dari Pulau Tawi-Tawi itu, jauh ke selatan. Jadi saya lebih cenderung ambil ke perbatasan Indonesia bagian Kepulauan Sangir Talaut dan mengarah ke Pulau Mindanao lagi teman-teman. Jadi syukur puji Tuhan kami juga waktu itu perusahaan, walaupun mereka inginkan perjalanan itu lebih efisien, lebih cepat dengan memotong garis haluan, lebih cenderung lebih agak dekat, perbedaan 1-2 hari ya. Itu banyak juga menggunakan minyak. Namun akhirnya mereka mengetahui betapa pentingnya mereka. Misalnya kalau kita motong tempat yang lebih dekat itu, mungkin mereka lebih mengiritkan minyak mungkin 20 ton kah, atau berapa uangnya sih. Sedangkan kita mutar keluar, kita membuang minyak misalnya 20 ton lebih jauh. Tapi bagaimana kalau kapalnya dibajak, sedangkan diminta tebusan itu sampai miliaran rupiah. Miliaran teman-teman. Berapa artinya kalau 20 ton minyak itu 20.000 liter dengan tebusan seperti itu ya. Jadi mereka juga menyadari titik aman yang sering kami ambil. Jadi kami teruslah ke Cebu, Filipina. Sekian hari kami sudah nyampe di daerah Sambuanga. Sambuanga itu di daratan Davao. Bukan Davao. Daratan besar ya. Cuma Sambuanga ini pelabuhan ya. Saya lapor port control yang mana saya dalam keadaan aman, dan mereka mengatakan bahwasanya ada lagi insiden terjadinya pembajakan kapal Indonesia yang menuju ke Filipina membawa batu bara. Iya, saya sudah dapat informasi melalui phone satellite ya, telepon satelit. Jadi sampailah kami di Cebu sampai pagi dan terus sandar, langsung bongkar muatan, dan besoknya rencana akan selesai pembongkaran ini karena dia cepatlah pembongkaran itu ya. Jadi pagi-pagi kami sudah belanja untuk persiapan nanti kalau selesai berangkat. Dan kami kira-kira itu ada 3 hari di Cebu dan akan kembali lagi ke Kalimantan Timur ya, ke Samarinda. Dan tiba saatnya selesai bongkar sudah 3 hari itu, berangkatlah kami ke sana kembali lagi. Dan teman-teman tahu, kita nggak tahu cerita seperti apa mereka ketangkap itu. Pada waktu kami sudah sampai di Samarinda, sudah balik ya teman-teman, ini singkat cerita aja, nggak terlalu panjang. Jadi menurut informasi mereka masih ditahan dan ada yang disiksa, biasa dipukuli tapi tidak dibunuh. Dan sekian bulan kemudian akhirnya saya pindah ke Banjarmasin itu, terus sampai di Banjarmasin baru dapat informasi mereka itu ditahan sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan lamanya ya waktu ditahan itu. Dan akhirnya saya turun bersekolah. Waktu itu kan masih kelas 4 ya. Saya turun bersekolah lah ke Jakarta. Bertemulah dengan orang ini yang dibilang itu kaptennya yang dibajak di kapal ini. Kita ceritalah, ternyata dia teman kita juga, orang dari Kepulauan Sangir, tepatnya di Tahuna ya. Kalau ada teman-teman yang pelaut pasti udah tahu lah Tahuna. Kapten Barahama, Peter Barahama. Jadi saya kenalan dengan dia, kita cerita-cerita. Jadi ada cerita lucunya teman-teman ya. Mereka di situ ada beberapa orang Kristen. Maaf, kata saya enggak cerita tentang etnis ya atau tentang agama, tapi ini cerita tentang pengalaman cerita mereka itu. Jadi mereka ada beberapa orang Kristen dari kita suku dari Manado dan campur dengan orang Muslim yang dari daerah Makassar.
Abu Sayyaf ini dia cenderung ke garis kerasnya di bagian muslim itu, dan mereka menjadi pemberontak ya, seperti itu. Jadi mereka mempunyai inisiatif dari teman-teman kita orang muslim di kapal juga. Nama dia kapten ya, yang Peter ini. Cap segera mengaku aja muslim biar supaya kita selamat dengan cara apapun kita harus usahakan. Jadi mereka mengaku jadi orang muslim saat itu. Di saat dicoba sama Abu Sayyaf untuk sembahyang, mereka kelihatan kaku berapa orang ini. Jadi ditodong dengan senjata M16 itu. Sebab maaf kata saya bilang, bukan kita bercerita tentang agama atau kebencian, enggak. Apabila orang lain dari agama mereka yang pembajak ini langsung dibunuh. Jadi begitu mereka mengaku muslim dan dicoba suruh sembahyang, mereka kaku. Dan mereka bilang, kamu hanya mengaku-ngaku. Ternyata mereka sudah atur cerita dari kapal yang mana mengaku aja supaya kita selamatlah, seperti itu. Jadi mereka mengaku sebagai muslim, mereka sembahyang dan kelihatan kaku dan dipanggil, diinterogasi satu-satu, dan mereka mengakui bahwasanya mereka itu baru kawin dengan orang tempatan di Malaysia. Di Kalimantan Timur, dan baru jadi muslim. Jadi mereka itu mualaf. Jadi belum pandai sembahyang, jadi baru mulai belajar. Jadi mereka akhirnya diterima, teman-teman. Diterima, dan akhirnya mereka mengikuti 5 waktu sembahyang. Ya, mereka ikuti aja demi nyawa mereka dan keluarga yang ditinggal ya, teman-teman. Seperti itulah kita di laut. Terkadang kesusahan kita pelaut itu keluarga nggak tahu. Kebanyakan kesenangan kita itu mereka tahu, tapi kesusahan kebanyakan mereka nggak tahu. Dan kita juga kebanyakan nggak mau memberitahu ke keluarga yang mana kita lagi sakit, contoh seperti itu. Jadi itu yang terjadi, teman-teman. Jadi mereka mengaku orang muslim dan akhirnya mereka selamat. Jadi setiap hari mereka makan super mie. Kapalnya dikasih berlabuh di daerah itu, di daerah Pulau Tawi-Tawi, dan orangnya bawa ke darat. Jadi berapa hari kemudian turun ke kapal untuk kontrol jangan sampai kapal itu hanyut, sambil menunggu uang tebusan, teman-teman. Jadi waktu mereka itu minta tebusan sekian banyak, mereka sudah tentukan hari harus membayar tebusan ini. Dan akhirnya perusahaan mereka itu sudah kerjasama dengan marinir dari Indonesia, dan marinir itu sudah bekerja sama dengan Coast Guard atau tentara di Filipina untuk pembebasan ini, karena sudah sering terjadi dan mereka ada saja yang dibunuh, tapi kali ini nggak dibunuh. Jadi waktu itu mereka sudah mendapatkan informasi dari tentara Filipina, dan mereka menyerbu tiba-tiba, dan mereka sudah tahu, mereka sudah ada mata-matanya duluan ya ke sana, ingin tahu di mana lokasi orang-orang ini berada ya, di mana lokasi orang-orang ini berada. Apabila terjadi kontak tembak atau kontak senjata, orang-orang yang disandra ini tidak terluka dan tidak cedera, seperti itu ya, teman-teman. Jadi waktu itu pemerintah Filipina kalau nggak salah mereka izinkan menyerang bersama-sama, dan akhirnya adakan penyerangan. Dan singkat cerita, teman-teman, mereka itu dapat diselamatkan, dan kelompok Abu Sayyaf ini banyak yang terbunuh dan banyak yang melarikan diri sampai ke hutan-hutan, diserang semua. Pokoknya orang itu, pemberontak itu sampai habislah tuntas, dihajar mereka semua. Dan orang-orang ini diselamatkan setelah 4 bulan lamanya. Mereka sampai stres ya, teman-teman, di darat itu. Mereka sampai ukir-ukir kayu dengan pisau untuk membuat kapal, menghilangkan kejenuhan di darat, sedangkan makannya terbatas. Kadang super mie 1 bungkus dibagi dua orang, sedangkan mereka 10 orang tambah orang-orang Abu Sayyaf ya. Jadi makanan-makanan di kapal itu diangkat ke darat selama mereka di Sandra,
dan mereka juga diberikan makanan juga apa adanya dari orang Abu Sayyaf itu sendiri. Terkadang mereka di laut, di saat air surut disuruh turun ke laut untuk mencari ya kerang-kerang di laut, makanan tambahan, dan mereka tidak bisa lari karena itu pulau dan dijaga oleh senjata semua ya. Jadi mereka tidak bisa lari, tidak bisa ngapa-ngapain. Apabila satu orang pun lolos, nanti yang teman-teman lain akan dibunuh. Seperti itu teman-teman ya, menyedihkan juga. Dan juga ada cerita yang agak sedikit menakutkan ya, bukan sedikit, cerita menakutkan, ada cerita sedih, dan ada cerita yang sedikit humor tentang mereka jadi muslim sementara ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi teman ini begitu dia bebas dari sandra itu, dia bersekolah lagi. Dan begitu dia bersekolah, dia sudah nggak mau jadi pelaut lagi. Waktu itu katanya dia sudah nggak mau, tapi dia bersekolah. Dia ada pampasan uang pesangon dari perusahaan juga, dan akhirnya dia pulang ke Sangir bawa angkot. Katanya saya dengar berita informasi seperti itu, dan nggak tahu saat ini dia masih jadi pelaut atau enggak, karena dia sudah trauma ya teman-teman. Jadi begitulah ceritanya. Ada terjadi lagi perampokan di saat saya lagi ke Filipina, seperti itu teman-teman. Jadi nanti saya akan cerita lagi, saya ke Filipina lagi, membawa kapal untuk dijual dengan perusahaan itu lagi. Nanti di part selanjutnya saya akan ceritakan ya, pelayaran ketiga saya ke sana seperti apa, nanti akan saya ceritakan ya. Ikuti channel saya terus ya, jangan bosan-bosannya. Sampai jumpa lagi.